Oke, jadi di sesi sebelumnya sebenarnya kita sudah ya setidaknya membuat API point untuk menampilkan seluruh movie atau seluruh data movie dari database, dan kita juga sudah set up course-nya. Nah, sekarang mungkin kita akan coba implementasikan atau gantikan data yang kita tampilkan di dalam movies ini. Oke, untuk template React-nya sudah kita buat, dan ya kita akan ganti data-data ini dengan data yang sesuai ada di dalam database. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja. Di bagian client ya, atau di bagian React, sebenarnya kita perlu menginstal suatu package lagi. Jadi kita masuk ke directory client dan kita install Axios. Axios ini adalah package untuk memudahkan kita untuk melakukan request ke dalam web service atau API, dan ya kita akan praktekkan hal ini di dalam sesi kali ini. Oke, sudah diinstal untuk Axios-nya. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam komponen milik dari mungkin movie-nya. Jadi di dalam page movies, oke, di dalam index di sini, dan kita akan memanggil elemen movie list atau komponen movie list ya di sini. Jadi kita coba buka di dalam movie list. Nah, di sini di bagian perulangan movies atau di dalam set movies ini kita akan ganti datanya dengan data yang ada di dalam database. Kita bisa hapus set moviesnya, kemudian di sini kita bisa import Axios dulu sih. Import Axios from Axios. Oke, dan selanjutnya kita akan coba melakukan request ke dalam use effect di sini. Kita akan coba buat suatu function dengan nama fetch movies. Kita akan gunakan async await di sini. Oke, jadi pastikan sebelum data ini kita berhasil dapatkan dari server, datanya jangan kita muat terlebih dahulu atau jangan melakukan render terlebih dahulu di dalam JSX-nya atau di dalam template-nya. Oke, di sini kita akan buat variable result untuk menampung proses Axios atau fetch. Di sini kita akan arahkan langsung ke HTTP localhost dengan portnya yaitu 4000, kemudian /movies untuk mendapatkan data movies dari server. Dan jangan lupa juga teman-teman jalankan juga ya di bagian go-nya, jalankan servernya, dan pastikan URL dari moviesnya itu bisa kita akses seperti ini. Ups, ya seperti ini. Kemudian resultnya akan kita coba masukkan ke dalam set movies di atas. Kita dapatkan dari result, kemudian di dalam result ada objek data, dan kita panggil wrappernya yaitu movies, di mana movies ini kita dapatkan dari wrapper sini ya, movies ini. Nah, kira-kira seperti itu. Fetch movies, kita panggil function ya. Oke, kira-kira seperti ini. Dan sebenarnya ada satu variabel ya atau state untuk menghandle dari loading. Jadi kalau misalkan datanya itu belum muncul, kita akan tampilkan template-nya itu dengan text loading, tapi kalau misalkan sudah berhasil nanti kita ubah datanya. Nah, di sini kita akan gunakan constant use state lagi sih ya, use state dengan nama loaded, dan default value-nya itu false. Karena nanti pada saat data ini sudah berhasil kita dapatkan, kita ubah loaded-nya menjadi true, yang artinya ya sudah dimuat. Dan loaded ini akan kita manfaatkan sebagai kondisi. Jadi seperti ini ya, sebelum menampilkan data movie-nya, kita akan coba buat kondisi seperti ini. Kalau misalkan datanya loaded ini false, oke, negasi karena kita awali dengan negasi ya, maka di sini kita akan coba jalankan loading. Kira-kira seperti ini. Dan kalau datanya sudah berhasil kita dapatkan, maka kita akan jalankan di bagian perulangan di sini.
Oke, karena di sini tidak bisa langsung memanggil movies-nya ya. Jadi div row-nya kita akan pindahkan di dalam sini. Sebenarnya kita bisa menggunakan fragment sih di sini. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, dan kalau misalkan tampilannya pengen rapih juga di bagian loading, mungkin kita bisa tambahkan div row-nya juga. Oke, mungkin ini kurang clean, tapi teman-teman bisa paham lah ya maksudnya seperti apa. Jadi di dalam hasil if di bagian false-nya, ya, jadi artinya kalau misalkan data ini tidak true, maka kita akan tampilkan loading. Kalau misalkan true, baru kita jalankan bagian sini. Oke, kira-kira seperti itu. Yap, kita coba save dan buka di dalam browser. Hasilnya seperti apa ya di bagian sini. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada saat kita coba berpindah ke komponen lainnya. Oke, di bagian home. Di sini juga karena kita memanggil bagian movie list, jadi otomatis movie-nya berhasil kita tampilkan juga. Dan ya, pada saat berpindah-pindah halaman, bisa teman-teman lihat ya, ada loading terlebih dahulu. Jadi di sana kita melakukan request ke dalam server, dan kalau misalkan berhasil, maka kita ganti loadingnya menjadi data movie-nya. Kalau misalnya kita coba ubah di bagian network, kita ubah menjadi slow 3G ya di sini untuk testingnya. Mungkin kita bisa refresh. Oke, memang agak lama karena kita batasi jaringannya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada loading dan baru tampilkan datanya kalau misalkan datanya sudah berhasil kita dapatkan. Kira-kira seperti itu. Oke, yang berarti untuk memanggil data movie dari database melalui Golang sudah kita implementasikan di dalam React, dan kita akan coba untuk mendapatkan satu data movie. Oke, di dalam sini yang akan kita bahas di sesi selanjutnya.